Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih dipilih oleh Allah di antara para hambanya untuk mengisi sisa-sisa umur hidup kita ini dengan amalan yang bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan di hari ini, hari Jumat, subuh di hari Jumat, Allah kembali menerima apa yang kita lakukan. Ibadah kita dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diterima di sisinya, kita mendapatkan rahmatnya dan diizinkan untuk masuk ke dalam surganya. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membacakan beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan ringan akan tetapi mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus selalu kita ingatkan kepada diri kita untuk memanfaatkan setiap umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Umur yang singkat, akan tapi bagaimana umur yang singkat ini menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Kita harus menjadi manusia-manusia yang cerdas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri manusia yang cerdas itu yang pertama, ahsanuhum khuluqan, mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Rasul, ya, semuanya. Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang kedua adalah orang yang aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat tentang kematian dan mempersiapkan diri dengan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Artinya apa? Pikirannya, pandangannya lebih dominan kepada kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat sana. Sehingga kata Allah di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih harus kita utamakan daripada kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu harus lebih kita perhatikan karena itu lebih utama dan lebih kekal. Ini yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jasad mereka di dunia, akan tapi pikiran mereka, bayang-bayang mereka itu telah sampai kepada akhirat. Ini didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal Nabi mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Setelah Nabi membacakan ayat Al-Qur'an, ayat demi ayat kepada para sahabat, yang mungkin hari ini kita kenal dengan ayat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa hijrah. Dan ternyata di antara kebanyakan isinya, bagaimana para sahabat itu dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an. Qaf wal Qur'anil Majid, isinya Al-Qur'an. Kemudian Ar-Rahman 'allamal Qur'an, surat Shad juga, dan banyak surat-surat yang lainnya itu diawali dengan peringatan kepada Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Jumu'ah juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana pengajaran Nabi kepada para sahabat sehingga sahabat itu menjadi manusia-manusia yang memang mulia di dunia dan tinggi derajatnya di akhirat. Dan ternyata di antara pengajaran Nabi, yatslu alaihim ayatihi, diajarkan kepada mereka, dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Barulah kemudian di antara isi ayat-ayat ataupun surat-surat Makkiyah itu lebih dominan bercerita tentang akhirat. Lebih banyak bercerita tentang akhirat. Bagaimana akhirat, bagaimana surga, bagaimana neraka. Agar di dalam bayang-bayang sahabat itu, di dalam pikiran mereka, ya terbayang kehidupan akhirat. Karena di sanalah kehidupan yang benar-benar menjanjikan kebahagiaan bagi seseorang. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa berpikir untuk akhirat. Lalu kenapa hari ini kalau misalkan kita bercerita tentang akhirat mungkin agak sedikit tabu ataupun ya tidak terlalu menarik gitu. Bagi anak-anak kah, remaja, dewasa, orang tua, karena memang jarang diceritakan. Tidak menjadi sebuah kurikulum diceritakan bagaimana kehidupan akhirat yang menjanjikan kehidupan akhirat. Sehingga di antara idola-idola anak muda hari ini, ya idola yang menjanjikan kehidupan dunia mereka, bukan idola bagaimana membuat kehidupan akhirat mereka itu baik nantinya. Jarang yang mengidolakan orang-orang yang dijamin masuk surga,
kemudian bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu. Maka dari itu, di antara bentuk kecerdasan seorang hamba bagaimana memanfaatkan umur yang singkat ini untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dua hadis tentang satu amalan yang ini mungkin sangat ringan untuk dilakukan, akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan." Hadis yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tsaqilatani fil mizan, akan tetapi berat timbangannya di mizan, ya, habibatani ilar rahman, dan disukai, dicintai oleh Ar-Rahman. Rahman ini merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Apa itu kalimatnya? Kalimat yang ringan untuk diucapkan, berat di timbangan di akhirat nanti, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Dua kalimat. Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdih. Zikir yang sangat ringan sekali. Kita ulangi sekali lagi. Subhanallahil azim. Ini mungkin sangat ringan ya. Subhanallahil azim. Coba diikuti. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Apa tadi yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat yang ringan untuk diucapkan, kemudian berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung. Kemudian maha suci Allah dengan memujinya. Dua kalimat. Ya. Kemudian hadis yang kedua juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak juga menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi." Barang siapa yang mengatakan ataupun barang siapa yang berzikir dengan zikir ini di pagi ataupun sore hari, bagaimana zikirnya? Subhanallahi wa bihamdih. Zikir yang sangat singkat sekali. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Mi'ata marrah, sebanyak berapa kali? 100 kali. Dibaca kapan? Boleh dibaca pagi, boleh dibaca sore. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaihi. Barang siapa yang mengucapkan zikir tadi subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang membaca pahala lebih utama dari pahalanya, kecuali seseorang yang membaca sebanyak yang dia baca atau lebih dari itu. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca zikir ini maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Doa zikir yang sangat singkat sekali, subhanallahi wa bihamdihi. Coba kita ulangi. Subhanallahi wa bihamdihi. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah yang dengan memujinya dan dengan memujinya. Dua zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya ringan, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala yang sangat luar biasa di hari kiamat kelak, di dunia dan di hari kiamat. Maka orang-orang yang seperti apa yang mampu untuk mengucapkan zikir ini? Maka tentunya orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita mengucapkan zikir itu bukan karena kekuatan lisan kita, bukan karena kekuatan fisik kita. Karena kalau seandainya kita hanya mengandalkan kekuatan lidah kita, semua kita lidahnya ini kuat-kuat. Semua kita mampu untuk berucap, semua kita mampu berkata-kata. Tapi siapa yang mampu untuk mengucapkan zikir ini? Walaupun mereka orang yang sholat sekalipun, mungkin hanya sekedar mengucapkan istighfar, bacaan subhanallah, alhamdulillah.
Kalaupun hanya sekedar kita baca sewaktu setelah sholat kita, itu pun karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi kita, latah kita. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu apakah zikir-zikir yang disebutkan tadi mudah untuk kita lakukan di luar ataupun setelah sholat kita, di hari-hari kita, sewaktu kita bekerja, sewaktu kita beraktivitas, sewaktu kita belajar? Maka ini orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk mengucapkannya, walaupun dia ringan. Sehingga di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selain daripada menyebutkan kepada kita tentang keutamaan zikir, apa itu? Allahumma a'inna, ya Allah bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Apa yang harus ditolong? Allahumma a'inna ala dzikrika, untuk mampu berzikir kepadamu. Maka yang bantu kita untuk menggerakkan lisan kita supaya mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Allah yang mampu menggerakkan ya daging yang tidak bertulang ini, lisan kita ini. Allah yang mampu menggerakkan. Maka doa kita, Allahumma a'inna, ya Allah bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Allah, bantu aku ya Allah. Untuk apa? A'inni ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Itu. Kita minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, selain daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa ya beratnya timbangan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan kebaikan ketika kita berada di dunia ini, ketika kita mau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang kemudian mereka merasa tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Zikir itu menenangkan jiwa, menenangkan hati. Ya. Kebalikannya, orang yang tidak berzikir, yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan dia menjadi pribadi yang tidak tenang. Enggak tenang dia. Ini dia dua hadis yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi apa? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Kemudian satu lagi zikirnya subhanallahi wa bihamdihi. Itu cuma dua kata. Subhanallah wa bihamdi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hambanya yang mudah untuk mengucapkan zikir-zikir yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.